Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi komponen kimiawi sel. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Komponen organik ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Pada video sebelumnya kita telah membahas karbohidrat. Maka selanjutnya kita akan membahas protein, lemak, dan asam nukleat pada video kali ini. Pertama, kita akan membahas komponen organik berupa protein. Protein merupakan kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari monomer berupa asam amino. Asam amino mengandung gugus amino, gugus asam karboksilat, dan gugus R atau rantai samping, atau bermacam variasi pada berbagai asam amino. Rumus dasar asam amino adalah NH2CHRCOOH. Perhatikan contoh asam amino berikut. Asam amino alanin terdiri atas gugus R berupa metil, isoleusin terdiri atas gugus R 2 butil, dan valin terdiri atas gugus R 2 propil. Dari contoh asam amino tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan ketiga contoh asam amino merupakan gugus R. Protein memiliki dua peran utama, yaitu peran katalik dan peran mekanik. Peran katalik ditunjukkan oleh enzim sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia. Sedangkan peran mekanik ditunjukkan oleh protein otot yang berperan dalam pembentukan otot. Berdasarkan komposisi kimianya, protein digolongkan menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein gabungan. Protein sederhana merupakan protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino. Contohnya protein albumin dan globulin. Protein gabungan merupakan protein yang terdiri dari susunan asam amino dan berikatan dengan senyawa lain. Contohnya glikoprotein yang merupakan gabungan protein dan karbohidrat, nukleoprotein yang merupakan gabungan protein dan asam nukleat, dan lipoprotein yang merupakan gabungan protein dan lipid. Selanjutnya kita akan membahas komponen organik berupa lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan alkohol. Lemak tersusun atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak terdiri dari gugus metil, rantai hidrokarbon, dan gugusan karboksil. Pada sel makhluk hidup, lemak terdapat dalam bentuk lemak sederhana, lemak gabungan, atau turunan lemak. Lemak sederhana merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida, yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol. Contohnya lilin dan minyak. Lemak gabungan adalah lemak yang terdiri dari asam lemak dan gugus tambahan lain selain lemak. Contohnya lipoprotein yang mengandung protein dan fosfolipid yang mengandung fosfat. Turunan lemak adalah senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya kolesterol dan asam lemak. Berdasarkan jenis ikatannya, lemak terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap atau ikatan tak jenuh pada rantai karbonnya. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Selanjutnya kita akan membahas komponen organik berupa asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul biokimia yang kompleks dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Terdapat 2 macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau yang biasa kita kenal dengan DNA, dan asam ribonukleat yang biasa kita kenal dengan RNA. Fungsi asam nukleat adalah mengontrol aktivitas sel, membentuk protein melalui proses sintesis protein,
dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer dengan monomernya adalah nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, dibedakan oleh jenis gula dan basa nitrogen yang dimiliki. Selanjutnya kita akan membahas komponen anorganik pada sel. Komponen anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Vitamin di dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah vitamin A, D, E, K, B, dan C. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, mengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Baiklah, kita telah selesai membahas komponen organik sel dan komponen anorganik pada sel. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.